Tahukah kamu apa itu CSSF? Ya, Klaman Suleman Scholarship Fund. CSSF adalah wadah bagi Ukrida dalam menyalurkan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang mempunyai keinginan kuat untuk kuliah di Ukrida namun kurang mampu secara finansial. Nama Klaman Suleman diambil dari tokoh GKI, yaitu almarhum Pendeta Klaman Suleman, salah satu pemrakarsa berdirinya Ukrida. Beasiswa ini sudah memberikan ribuan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan, khususnya kepada anggota jemaat GKI melalui pengajuan klasis Sinode GKI Wilayah Jawa Barat. Berikut adalah testimoni dari mahasiswa dan alumni penerima beasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga aktif mengembangkan kemampuan soft skill-nya. Saya adalah Vanencia Magdalena. Saya adalah seorang mahasiswi Ukrida, jurusan Teknik Industri angkatan 2018 yang menjadi penerima beasiswa klasis Jakarta Utara. Menjadi bagian dari penerima beasiswa ini merupakan salah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat saya syukuri. Karena saya jadi bisa membantu meringankan beban kedua orang tua saya, khususnya dalam masalah finansial dalam membiayai perkuliahan saya. Selama 4 semester di perkuliahan ini, beasiswa klasis juga sangat memotivasi dan membantu saya untuk tetap memberikan usaha yang terbaik dalam menjalani hari-hari saya di perkuliahan. Hai, nama saya Renat Unwaru. Saat ini saya bekerja sebagai Functional Consultant di PT Anabatik Technologies. Saya adalah alumni Ukrida, program studi Teknik Informatika angkatan 2010 yang pernah menerima beasiswa CSSF. Melalui beasiswa yang diberikan, saya mendapat kesempatan untuk menjalani pendidikan saya di bangku kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga saya yang lemah. Selama saya menjalani studi sejak semester awal hingga lulus, beasiswa CSSF selalu mendukung saya untuk tidak khawatir terhadap biaya pendidikan, sehingga saya bisa fokus untuk belajar dan bergabung dalam berbagai aktivitas di kampus. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi salah satu donatur CSSF, bisa dilakukan secara rutin melalui mekanisme auto-debit rekening BCA minimal Rp10.000 atau menyetorkan secara langsung ke nomor rekening berikut ini. Info selanjutnya, silakan menghubungi nomor berikut. Khusus untuk donatur tetap akan diminta mengisi form yang sudah kami siapkan. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Kita akan kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Pelayan firman Tuhan pada hari ini adalah TPG Christian Siregar dengan tema bijaksana dan antisipatif. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita berhimpun menghadap Tuhan dan puji namanya. Pujilah Dia.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Saudaraku, setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman. Di dalam pengakuan tersebut, kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Menjadi renungan bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya? Sudahkah kita menjaga pelita kita agar tetap bersinar? Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang kami rasakan melalui kehadiran orang-orang yang mengasihi kami. Sebagai manusia yang terbatas, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui setiap dosa kami ya Bapa. Sungguh, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang kami lakukan, baik ketika kami berdiri, berjalan, ataupun duduk. Sekalipun tidak ada mata manusia yang melihat, tapi Engkau melihat kami dengan jelas. Ya Bapa, kami mohon ampun atas kelalaian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Betapa hina
Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, Tuhan sudah mengampuni kita bukan karena kebaikan kita, melainkan karena rahmat-Nya yang nyata melalui penebusan Kristus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita semua untuk dapat menjaga iman dan percaya kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari ini, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Untuk kami boleh menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita, sebagai pegangan, sebagai pembimbing dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Karena itu nyatakanlah firman-Mu kepada kami ya Bapa, agar kami boleh mendengar, memahami, dan menghidupi firman-Mu itu di dalam keseharian kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan juga menghidupi firman itu di dalam kesehariannya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Apa arti dari ungkapan ini? Ungkapan ini ingin menyatakan bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Perubahan adalah hakikat dan merupakan suatu kepastian. Apapun di dunia ini pasti mengalami perubahan. Gereja kita secara fisik bentuknya mengalami perubahan. Kota kita Jakarta, kalau kita bandingkan dengan 20 atau 10 tahun yang lalu, juga mengalami banyak perubahan. Apa yang saya sebut itu adalah bangunan. Apalagi yang bukan bangunan. Seperti misalnya manusia, nilai-nilai yang dianut oleh manusia, cara hidup yang dianut oleh manusia, itu juga mengalami perubahan. Manusia berubah. Dulu saya langsing, sekarang langsung. Dulu belum ada keriput, sekarang sudah ada keriput. Rambut gondrong, sekarang botak. Hitam dulu, sekarang mulai banyak yang putih. Itu penampilan fisik. Juga mengalami perubahan adalah cara hidup. Kalau dulu mungkin selama belum pandemi, suka belanja atau membeli sesuatu. Sekarang mulai banyak mengerem untuk membeli sesuatu. Mulai memakai skala prioritas dari yang penting dan urgent sampai kriteria yang tidak penting dan tidak urgent. Kesehatan juga begitu. Dulu kuat untuk memanjat naik ke gunung, mendaki gunung. Sekarang jalan beberapa kilometer saja sudah mengalami kelelahan. Nilai-nilai manusia juga berubah. Kalau dulu mungkin orang memiliki jiwa sosial yang cukup baik, itu diterapkan juga dalam kehidupan bertetangga. Lebih komunalistis. Sekarang mungkin gaya hidup orang, nilai-nilai yang dianut lebih bersifat private.
lebih bersifat individualistis. Lu, gue. Meskipun gak semua begitu, tapi banyak yang begitu. Lalu apa masalahnya, saudara-saudara? Masalahnya adalah banyak orang yang tidak siap, yang tidak antisipatif dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti banyak orang saat ini tidak siap dengan perubahan akibat wabah virus COVID-19. Kelihatan, tadi sebelum sampai di sini saya lewat di jalan, masih banyak itu orang yang tidak mematuhi protokol di jalan, tidak memakai masker, dan disetop oleh polisi. Mungkin mereka pikir ini hari Minggu, gak ada polisi. Tapi ternyata di tikungan dekat masuk pintu tol ke Benjuruk itu ada polisi di situ. Dan banyak yang ditangkap. Karena tidak pakai helm, tidak pakai masker, dan sebagainya. Ada perubahan. Dan banyak orang yang tidak siap. Dan kita lihat banyak orang yang terpapar dan jumlahnya semakin hari kita lihat juga semakin meningkat. Juga perubahan di dalam bidang bisnis, dari bisnis yang on-site, face to face, ketemu dengan customer, sekarang online. Harus menguasai teknologi. Ibadah dulu on-site, sekarang online. Banyak orang yang gak siap dan merasa gaptek, gagap teknologi, dan tidak bisa mengikuti arus perkembangan atau arus perubahan yang terjadi. Termasuk juga dalam bidang studi atau sekolah. Kalau kita melihat banyak kasus-kasus yang terjadi, kekerasan dalam rumah tangga, di mana seorang ibu atau seorang ayah marah-marah kepada anaknya, bahkan melakukan aksi-aksi kekerasan, karena merasa kesal dengan anaknya yang tidak mau belajar, atau tidak bisa menolong anaknya, membimbing anaknya untuk menggunakan teknologi komputer. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Dan banyak orang yang tidak siap dengan perubahan-perubahan ini, termasuk juga tingkat perceraian yang saat ini cukup tinggi. Bahkan sangat tinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi. Itu kalau pulang ke arah rumah saya tuh saya lewat itu kantor catatan sipil atau pengadilan agama itu. Dan banyak sekali orang yang antri untuk mendaftarkan perceraian mereka. Ini menunjukkan ketidaksiapan menghadapi berbagai macam perubahan yang terjadi, khususnya akibat mewabahnya virus COVID-19. Banyak orang yang kelabakan, banyak orang yang panik, banyak orang yang terpapar, tidak berdaya. Rencana-rencana yang sudah matang, tiba-tiba harus berubah, bahkan banyak yang berantakan. Lalu orang terjebak dalam kemarahan, kesedihan, kecewa, kesal. Semuanya perasaan itu bercampur aduk. Apalagi harus tinggal di satu tempat dalam waktu yang cukup lama, sehingga sekarang muncul apa yang disebut dengan cabin fever itu. Demam kehidupan rumah tangga. Karena lama berada dalam satu tempat, harus work from home, gak tahu mau bikin apa, ketemu orang-orang itu saja, terjadi gesekan, konflik, dan akibatnya banyak hal-hal lain yang negatif terjadi. Saudara-saudara, jika hari ini bisnis Anda jatuh,
Jika Anda merasa kehilangan gairah kerja karena pendapatan Anda jauh menurun, ada yang mengatakan cuma 20% dari 100% yang biasanya didapat, bahkan ada yang kurang. Atau jika Anda merasa bahwa hari ini Anda kehilangan gairah kerja karena serba ketidakpastian yang Anda hadapi, Anda kehilangan arah hidup karena kehilangan penghasilan dengan kehilangan pekerjaan. Jika hari ini Anda diliputi oleh kekhawatiran karena merasa sepertinya semua hal menjadi serba tidak pasti, dan kita tidak pernah tahu kapan persisnya pandemi ini akan berakhir. Lalu apa yang Anda butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Kalau Anda bertanya kepada seorang motivator bisnis khususnya, mungkin dia akan mengatakan begini, Anda jangan membuat sebuah keputusan final yang serba fix, yang serba tetap, yang serba pasti dalam situasi yang terus-menerus berubah. Mungkin dia akan mengatakan begitu. Tapi hari ini kita ingin belajar dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan ketika kita harus menghadapi semua realitas yang mungkin tidak pernah kita bayangkan akan terjadi saat ini dan mungkin juga ke depan. Alkitab mengatakan lewat pembacaan kita pada hari ini bahwa yang utama yang kita butuhkan pada saat ini adalah sebuah pengharapan iman. Bukan pengharapan biasa, tapi pengharapan iman. Pengharapan yang kita sandarkan kepada Kristus Tuhan. Karena pengharapan yang seperti inilah yang akan mampu membuat Anda dan saya, kita semua tetap optimis dan bertahan di tengah-tengah berbagai macam arus perubahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan meskipun pada saat ini kita merasa lumpur kehidupan itu membelit dan menyedot kita masuk ke dalam lembah kekelaman ataupun lembah kehancuran. Harapan yang kita sandarkan kepada Kristus itulah yang akan memberikan kita keyakinan untuk terus dapat berjuang secara total demi meraih kemenangan dalam kehidupan dengan segala dimensi kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Saudara-saudara, itulah yang dipesankan oleh Tuhan Yesus di dalam kisah perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Pesan atau inti pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, jadilah manusia yang bijaksana dan antisipatif dalam masa penantian dengan segala kemungkinan dan perubahan yang bisa terjadi setiap saat. Pertanyaannya saudara-saudara adalah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana dan antisipatif dalam arus perubahan pada masa penantian ini? Kita dapat belajar dari tindakan yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana dalam perumpamaan itu. Saya berpikir saudara-saudara, sebenarnya mereka semua 10 gadis yang dalam tradisi Yahudi, terutama dalam pernikahan orang-orang berada, biasa mendampingi calon mempelai wanita untuk menyambut kedatangan calon mempelai pria. Saya berpikir mereka semuanya itu pasti tahu bahwa kekuatan obor atau pelita yang mereka bawa itu paling sekitar 15 menit
Dan kalau tidak ingin padam harus diisi kembali dengan minyak zaitun. Dan mestinya juga mereka tahu bahwa dalam perkawinan tradisional Yahudi kuno, tawar-menawar mahar sebagai hadiah untuk calon mempelai wanita itu bisa berlangsung sangat alot dan memakan waktu yang lama. Kalau boleh dikatakan sulit diprediksikan kapan jamnya tiba untuk lamaran terjadi atau pesta pernikahan itu terjadi. Karena waktunya bisa berubah, terjadi negosiasi antara kedua belah pihak keluarga. Dan waktunya itu lama, tidak bisa ditentukan atau dipastikan jam berapa. Tapi itulah soalnya saudara-saudara. Meskipun dapat dikatakan bahwa mereka tahu apa yang sebenarnya harus mereka lakukan, namun hanya 5 dari 10 gadis pendamping mempelai wanita yang benar-benar siap dan antisipatif. Lalu pertanyaan yang kedua saudara adalah, mengapa mereka yang berlima itu disebut bijaksana? Bukankah mereka juga tertidur kelelahan saat menunggu datangnya mempelai pria pada tengah malam? Mereka semua, 10-10-nya tertidur. Saudara, saya kira soalnya bukan tidur atau tidak tidur. Tetapi apakah mereka menyiapkan bahan bakar untuk antisipasi jika pelita atau obor mereka padam setelah 15 menit pertama dinyalakan? Mengingat waktu kedatangan mempelai pria itu tidak dapat dipastikan secara pasti. Hanya 5 gadis dari 10 gadis yang menyiapkan bahan bakar untuk obor mereka. Dan mereka patut disebut bijak. Bukan karena kesan pelit mereka tidak mau memberikan sebagian cadangan minyak kepada 5 gadis teman mereka yang kehabisan stok. Apa yang mereka katakan sungguh-sungguh bijak. Ketika mempelai itu dikatakan sudah datang, dengan jarak yang mungkin masih beberapa menit, lalu 5 orang kehabisan stok minyak zaitun dan meminta kepada mereka, mereka mengatakan tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk kamu. Artinya kita akan sama-sama menghadapi satu masalah. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dalam arti masih ada waktu. Walaupun mungkin waktunya sangat sempit. Tapi itu jauh lebih baik daripada 10 orang jadi korban, mungkin 5 itu lebih baik. Tidak semua. Nah, ini bijak. Tidak mengorbankan semua. Dan juga disebut bijak karena memberikan saran yang baik. Barangkali kalau kalian cepat pergi ke tempat penjual minyak, masih bisa ke Uber sebelum mempelai itu masuk ke dalam ruangan pesta pernikahan. Tapi apa yang terjadi? Sayang 1000 sayang. 5 gadis yang tidak antisipatif itu mereka terlambat. Karena ternyata mempelai pria datang lebih cepat dan keburu masuk rumah pesta. Dan saat mempelai pria masuk ke rumah pesta, diiringi juga dengan teman-teman dari mempelai wanita masuk semua. Saat itulah pintu ditutup
Dan dengan demikian kesempatan 5 gadis yang terlambat itu untuk menikmati suasana pesta ikut tertutup bersama dengan pintu yang tertutup. Saudara-saudara, terkait dengan situasi kondisi, dengan kehidupan kita pada saat ini, apa makna yang dapat kita petik dari kisah perumpamaan ini? Yang pertama, saudara, adalah soal waktu kedatangan kembali Kristus. Tidak dapat dipungkiri ada cukup banyak orang yang menganggap bahwa waktu saat ini, waktu sekarang adalah waktu kedatangan Kristus yang sudah semakin mendekat. Dan tandanya adalah wabah COVID-19. Tetapi Kristus berkata, soal waktunya tidak ada yang tahu. Sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun juga akan saatnya. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-13 perikop kita. Dan juga, saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jangankan kita, manusia, malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun juga tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Itu kata Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 36. Jadi berkali-kali kata-kata ini disampaikan. Intinya soal waktu itu hanya Bapa, hanya Allah yang tahu. Jadi kita manusia ini jangan suka main tebak-tebakan ya. Ini bukan kuis bulan keluarga, ya, permainan tebak tanggal. Kita tidak tahu entah itu cepat atau masih lama, hanya Tuhan yang tahu. Dan terkait dengan hal itu, saudara-saudara, yang kedua adalah ini menyangkut soal sikap. Ini kita bisa pelajari dari teks bacaan kita. Yang terpenting bagi kita, saudara-saudara, adalah percaya bahwa waktu Tuhan itu akan tiba. Dan karena itu penting bagi kita untuk senantiasa berjaga-jaga, entah sadar atau kita tidur, kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita siap sedia dengan amunisi kita untuk menyambut kedatangan kembali Kristus. Pertanyaannya, saudara-saudara, adalah apakah amunisi yang kita butuhkan? Jika dalam perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang dibutuhkan adalah minyak zaitun untuk membuat obor mereka tetap menyala, maka dalam konteks kekinian kita, yang kita butuhkan, seperti yang sudah saya katakan, adalah pengharapan. Pengharapan kita kepada Tuhan yang memampukan api semangat dan optimisme kita tetap menyala sampai kedatangan kembali Kristus. Dalam konteks menghadapi masa pandemi, bahkan juga nanti setelah pandemi ini lewat, semangat pengharapan itu yang kita butuhkan untuk bertahan dan menang. Sambil lalu, saudara-saudara, saya jadi teringat dengan filosofi bunga teratai. Mengapa bunga teratai itu dapat tetap menghasilkan warna dan tampilan yang indah meskipun berada di air yang keruh? Yaitu karena bunga itu menghadapkan kelopaknya ke arah matahari yang bersinar untuk memberikan energi baginya agar dapat tetap survive, agar tetap dapat bertahan, bahkan menghasilkan keindahan. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Minyak lampu kita yang kita butuhkan untuk tetap survive, melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita,
adalah bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Jika kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam akhir dari sebuah ibadah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Itu penting. Jika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan senantiasa, menghadapkan wajah kehidupan kita pada wajah kemuliaan Tuhan, maka kehidupan yang baik pun akan terpancar dari kehidupan kita. Dan kehidupan yang kita jalani, yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan, juga akan memancarkan kehidupan bagi orang lain di sekitar kita. Inilah yang disebut dengan kesaksian hidup. Bukan hanya khotbah, tapi juga dari bagaimana kita mengekspresikan, menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memiliki pengharapan dan optimisme itu. Tidak otomatis berarti bahwa kalau begitu nanti ekonomi saya langsung pulih. Tiba-tiba saya dapat rezeki nomplok, tiba-tiba saya kaya raya. Berkat Tuhan luar biasa sungguh. Bisa saja itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi bagaimana? Apakah berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita? Saudara-saudara, disinilah kesaksian hidup kita menjadi penting. Bahwa betapapun berat kehidupan yang kita jalani saat ini, kita tetap dapat optimis karena kita berpengharapan kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam kehidupan kita yang kita rasakan pahit sekalipun pada saat ini. Dan itulah yang mesti kita bagikan kepada sesama kita, agar orang lain pun dapat merasakan kekuatan, orang lain pun dapat merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan mereka, yang memberikan optimisme dan pengharapan dalam hidup mereka. Jika kita pesimis, mengeluh terus, maka kita akan menebarkan aroma pesimisme dan kematian melalui banyak keluhan dan keluhan yang akhirnya akan membunuh pengharapan orang lain dan akhirnya membunuh pengharapan kita sendiri juga. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Kristus. Dalam situasi ini dan dalam berbagai situasi kehidupan kita. Menjadi bijaksanalah dan antisipatiflah. Seperti firman Tuhan katakan dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat. Artinya untuk menjadi orang yang bijaksana, kata firman Tuhan, adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara-saudara, jika kita menjalani hidup yang bijaksana dan antisipatif, dengan memulainya dalam takut akan Tuhan, hormat, respek, percaya penuh kepada Tuhan, berserah, bersandar kepada Tuhan, maka itu adalah suatu permulaan atau langkah yang baik bagi kita untuk mampu bertahan dan meraih kemenangan dalam hidup kita, untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Bersama dengan Kristus, kita pasti bisa. Haleluya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Bimbing kami agar kami senantiasa dapat meresapi dan menghidupi sabda Tuhan di dalam keseharian kami. Mampukan kami memakai waktu yang Tuhan beri sebagai kesempatan untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah amunisi pengharapan kami boleh terus terisi oleh keyakinan bahwa Tuhan senantiasa hadir dan berkarya dalam hidup kami. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini dan nanti tidak membuat kami undur iman dari Tuhan, tapi justru semakin mendekatkan kami kepada Tuhan karena percaya dan harap kami yang kami sandarkan kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami, umat-Mu yang mengalami banyak sekali pergumulan dalam hidup ini. Entah itu pergumulan ekonomi ataupun pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana membangun kehidupan rumah tangga yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga pergumulan-pergumulan yang lain terkait dengan studi, ataupun juga dengan pekerjaan, ataupun juga dengan relasi dengan sesama. Apapun yang menjadi pergumulan dari jemaat Tuhan, kami mohon uluran tangan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang memampukan setiap orang ketika mengalami pergumulan melihat kehadiran Tuhan dan menerima uluran tangan Tuhan untuk dapat bertahan bahkan keluar dari persoalan yang mereka hadapi dengan berkemenangan oleh karena Tuhan berkenan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit juga, bagi mereka yang mengalami ketidakyakinan akan kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Beri mereka kekuatan iman dan juga kemampuan untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga pesimisme mereka boleh digantikan oleh optimisme, oleh pengharapan yang kuat kepada Tuhan, yang memampukan mereka bukan hanya untuk bertahan, tapi juga mengalami kesembuhan oleh karena percayanya kepada Tuhan, yang memelihara hidup mereka, yang memberkati setiap upaya yang dilakukan secara medis untuk upaya kesembuhan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa juga memelihara mereka, menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga dengan sukacita itu mereka juga boleh berbagi kesukacitaan dengan sesamanya. Jadikan mereka sebagai pelita-pelita yang membawa terang dalam kehidupan bersama dengan orang lain, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan sekolah, maupun di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, dan juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan pelayanan di mana mereka melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa.
Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa kami dengan segala pergumulan yang dihadapi pada masa-masa saat ini. Tuhan tolong agar dalam situasi seperti sekarang ini, bangsa kami boleh bersatu, bangsa kami boleh saling support untuk kami dapat keluar dari persoalan yang kami hadapi sebagai satu bangsa. Mampukan pemerintah kami untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka, amanat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka dengan bijaksana dan antisipatif, sehingga segala hal yang buruk dapat dicegah atau bahkan dapat diatasi jika itu sudah terjadi. Biarlah dengan pertolongan dari Tuhan, bangsa kami ini boleh keluar dari persoalan yang dihadapi dan boleh menjadi satu kesaksian juga bagi bangsa-bangsa lain di sekitar kami, bahwa Tuhan itu sungguh hadir dan Tuhan itu sungguh berkarya. Tuhan juga yang menolong bangsa-bangsa lain dalam situasi sulit yang mereka hadapi pada saat ini. Sehingga kami, umat manusia di dunia ini, di bumi ini, dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan kasih dan pertolongan yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk rencana-rencana ke depan dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau memberkati, sehingga semua pelayanan yang dapat dilakukan sungguh dapat membangun iman jemaat Tuhan dan juga dapat memberikan sesuatu yang positif dalam kehidupan bersama dalam persekutuan, di mana kami boleh saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga dalam situasi itu kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh nyata adanya. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya, pergumulan kami, sukacita kami, pengharapan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 198
31054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga dengan menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita, tabur waktu pagi. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita ini kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan ini kepadamu. Kiranya Kau pimpin setiap tangan yang akan mengelolanya. Kau berikan hikmat kepada mereka, sehingga dapat dipergunakan dengan baik, dan juga sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, jagalah pelita hidupmu seperti gadis-gadis yang bijaksana. Sehingga ketika sangkakala menggegap, kita diizinkan untuk memasuki perjamuan abadi. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu,
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.